Tapi orang yang sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yusabbitullahul ladzina amanu bil qauli tsabit itu tadi, dia akan tetap menjawabnya dengan Rabbi Allah, Allahu Rabbi, tetap dia jawab macam itu, tidak berubah-ubah karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu hatinya. Dia tidak akan berubah-ubah jawabannya. Tapi kalau orang yang ragu-ragu ini tadi, masya Allah, jawaban pertama betul, jawaban kedua salah, penentang dengan malaikat. Habis. Tanya lagi. Fitnah kubur yang paling berat itu hari ketiga sampai kepada hari ke-7, sampai ke hari ke-40. Maka kita dianjurkan, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, yang baru dikebumikan, kita dianjurkan untuk mengirimkan doa, terutama kepada anak-anak. Mengirimkan doa agar penghuni kubur ini lepas dari fitnah kubur. Kemudian Nabi juga menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya orang yang ditanya itu wa ammal munafik, orang munafik, wal kafir ataupun orang kafir, maka ketika dia ditanya, hadzal rajul, laki-laki ini siapa? Maka dia jawab, la adri, aku tak ngerti loh. Orang kafir ataupun orang munafik, dia akan mengatakan la adri, padahal dia tahu bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bisa menjawabnya. Dia akan mengatakan la adri, aku tak ngerti loh. Karena apa? Karena perbuatannya, perilakunya dalam kehidupan dunia ini tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Dia tak nak ikut kepada Nabi, dia mendustakan Nabi. Kemudian orang kafir dan orang munafik ini tadi, karena dia menjawabnya la adri, aku tak ngerti, malaikat pun mengambil palunya, mengambil palu besar yang terbuat dari besi, dan dia mengeluarkan teriakan. Sekali entam itu, jenazahnya akan terpekik dia, akan mengeluarkan suara jerita. Yang jeritan itu akan didengar oleh selain makhluk yang namanya jin dan manusia. Selain jin dan manusia semuanya dengung. Yang tak dengung hanya jin dan manusia. Suatu ketika sahabat sedang mengebumikan jenazah sahabat yang lain. Kata Nabi, kalau aku tidak khawatir kamu akan lari dari kubur ini. Maksudnya, kalau aku tidak khawatir kamu itu masih tetap berani juga mengebumikan jenazah, maka aku akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu ini melihat azab kubur. Fitnah kubur ini agar bisa dilihat oleh kamu. Tapi karena aku khawatir kamu tidak berani lagi mengebumikan jenazah setelah melihat fitnah kubur atau azab kubur, maka aku tidak mau berdoa seperti itu. Luar biasa memang azab kubur ini, fitnah kubur ini luar biasa. Jadi semua makhluk itu akan mendengarnya. Ayam akan dengar, kambing juga akan dengar, binatang-binatang yang lain juga akan dengar, semuanya akan dengar. Yang tidak dengar suara jeritan jenazah yang kena entam dengan malaikat tadi itu dengan palu yang besar, karena dia menjawabnya la adri, aku tak ngerti. Yang mendengarnya hanya selain jin dan manusia. Selain jin dan manusia, semuanya mendengar. Maka wajar kadang-kadang ketika jenazah baru dikebumikan, tidak lama kemudian ayam pun berbunyi dia. Berbunyi dia lain-lain bunyi. Kambing pun kadang-kadang terpekik-pekik. Terutama saya lah, yang rumah saya tidak jauh dari kubur. Dan kita semua sekarang ini berusaha sedaya upaya seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian berlindung dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.